Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, karena banyak sekali yang request tentang anime isekai ini, maka pada kesempatan kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel anime Isekai wa Smartphone. Dan bagi kalian yang menanyakan tentang Instagram, gue sekarang sudah buat Instagram khusus untuk channel ini, yang namanya Gary Christopher Channel. Kalian boleh mengikuti Instagram itu dan mendapatkan info terbaru tentang channel ini tentunya. Dan oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai di kediaman Toya. Saat itu, Toya dan para tunangannya sedang makan bersama. Namun tiba-tiba saja, datanglah Lin dan Paula yang berbicara bahwa dirinya menemukan reruntuhan yang kemungkinan besar adalah pecahan dari Babylon. Di sini, Lin pun memberitahu Toya dan yang lainnya bahwa pecahan dari Babylon itu terletak di sebelah tenggara kerajaan Sandora, atau yang lebih tepatnya berada di dekat padang pasir Rabi. Dan tentu saja, Lin pun mengajak Toya untuk menelusuri reruntuhan itu. Di sini Lin juga berharap reruntuhan itu berupa perpustakaan, karena memang ia sangat penasaran dengan ilmu pengetahuan yang berada di pecahan Babylon itu. Di sini, Toya sempat mengeluh tentang itu, dan tidak berniat untuk pergi ke sana. Namun tiba-tiba saja, Lin mengatakan bahwa pakaian dalam cabul. Mendengar hal itu, Toya pun langsung semangat dan mengatakan bahwa mari kita dengar soal reruntuhan itu. Di sini yang dimaksud Lin adalah, kan kalau Babylon Sister itu memakai pakaiannya ya kalian tahu sendirilah, termasuk minim gitu. Jadi Toya semangat karena hal itu. Melihat sikap Toya yang seperti itu, sempat membuat keempat tunangannya memandang Toya dengan pandangan yang sangat aneh. Tapi terlepas dari itu semua, Lin pun menjelaskan secara seksama tentang keberadaan dari reruntuhan itu. Dan di sini, Lin juga menjelaskan jika mereka pergi ke sana, maka kemungkinan besar mereka akan menemukan relik peradaban kuno yang berharga. Mendengarkan penjelasan itu, membuat Toya sedikit berpikir. Tapi karena memang menyatukan kembali kekuatan Babylon adalah misi penting baginya, jika semua kekuatan Babylon itu terkumpul, maka kesempatan untuk melawan makhluk yang bernama Phrase itu pun akan sangat besar. Saat itu, Toya juga sempat memandang Francesca sebentar, karena memang mendapatkan satu Babylon Sister saja sudah sangat merepotkan bagi dirinya. Ya, mengingat siswa Francesca yang barbar seperti itu ya. Saat itu, Francesca pun menyadari tatapan dari Toya, lalu menanyakan tentang hal itu. Di sini, Toya pun menanyakan apa yang terjadi jika satu Babylon Sister lagi ditempatkan di tempat ini. Mendengarkan pertanyaan itu, Francesca pun menjawab bahwa akan ada pesta pora di sini. Dan seketika itu pula, Toya menjadi murung dan langsung memerintahkan Francesca untuk menyiapkan Taman Langit. Panel cerita pun langsung berpindah ke Taman Langit. Saat itu, perjalanan dari kerajaan Belfast menuju kerajaan Sandora adalah 4 jam perjalanan. Jadi saat itu, Toya dan keempat tunangannya membangun sebuah saluran air untuk rumah yang berada di Taman Langit tersebut. Di sini, Toya menggunakan konsep pipa yang sama seperti saat ia membangun pemandian air panas saat di penginapan Silver Moon. Setelah itu, Toya pun memasuki ruangan kokpit dari Taman Langit dan mendapati Lin, Francesca, Sango, dan Kohaku yang sedang memperlihatkan sebuah monolit. Saat itu, mereka menemukan beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan. Sepertinya mereka adalah para pelarian dari kerajaan Sandora. Di sini awalnya, Toya sangat ingin menyapa mereka secara langsung. Namun masih ada kemungkinan mereka adalah penjahat, jadi Toya harus memastikannya terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba saja, ada seekor monster cacing besar yang menyerang kelompok itu. Di sini, Lin pun mengatakan bahwa monster itu adalah Suncrawler. Itu adalah magical monster yang sangat kuat. Melihat kelompok yang diserang itu, membuat Toya tidak tahan. Dan pada akhirnya, Toya pun langsung menggunakan sihir gate-nya untuk menuju posisi dari kelompok tersebut. Setelah sampai di sana, Toya pun langsung menggunakan Burn Hilt-nya. Di sini, peluru dalam Burn Hilt itu diberikan sihir explosion sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Suncrawler itu.
Di sini, Toya juga mengakhiri serangannya dengan sihir Aqua Cutter yang telah diajarkan oleh Linsley kepada dirinya. Jadi Sunclaw itu pun berhasil dikalahkan oleh Toya seorang diri. Saat itu, seorang yang bernama Rebecca dan Logan pun datang untuk berterima kasih kepada Toya. Di sini mereka pun memperkenalkan dirinya sebagai petualang dari kerajaan Sandora. Lalu, tiba-tiba saja, seorang anak laki-laki dari kelompok itu pun langsung bersujud kepada Toya dan meminta air kepadanya. Karena memang ia melihat Toya menggunakan sihir air ketika melawan Sunclaw tadi. Dan nampaknya mereka pun tidak memiliki persediaan air ketika melewati padang gurun Rabi ini. Mendengarkan hal itu, Toya pun langsung berbaik hati kepada mereka, lalu membuatkan sebuah ember dengan memanfaatkan sihir storage dan modelingnya. Lalu Toya pun mengalirkan sihir airnya untuk memenuhi ember tersebut. Saat itu, mereka semua pun minum air yang telah disediakan oleh Toya. Namun di sini pandangan Toya pun terarah kepada kalung besi yang terdapat pada beberapa orang di sana. Saat itu, Rebecca pun menjelaskan bahwa itu adalah kerah penundukan yang dibuat untuk mengekang para budak. Yaps, sebagian dari kelompok itu adalah para budak yang telah dibawa lari oleh Rebecca dan teman-temannya itu. Di sini, Rebecca pun menjelaskan kembali bahwa kerah penundukan itu adalah replika dari sebuah artefak kuno yang telah diproduksi secara massal oleh penyihir di kerajaan Sandora. Dan kerah itu tidak akan pernah dilepaskan dari seorang budak kecuali mereka telah dibebaskan oleh tuannya sendiri. Dan para budak itu pun terdaftar di guild kerajaan Sandora. Jadi mereka tidak bisa tinggal di sana lagi saat mereka telah kabur. Saat melihat hal itu, Toya pun merasa bahwa ia bisa melepas kerah itu dari para budak dengan memanfaatkan sihir apportnya. Jadi pada akhirnya, kerah itu pun dapat terlepas dari semua budak yang ada di sana. Dan mereka semua pun dipindahkan ke mansion milik Toya untuk sementara ini dengan menggunakan sihir gate-nya. Para budak itu pun juga telah diterima secara khusus di kerajaan Belfast atas persetujuan dari Yumina. Namun, ketika masalah itu telah terselesaikan, tiba-tiba saja Kohaku melaporkan kepada Toya ada monster Freys yang berbentuk seperti ikan pali terbang di sekitar gurun Rabi itu. Jadi Toya pun tidak bisa melepaskan monster itu begitu saja, lalu melawannya di sana. Toya dan para keempat tunangannya pun langsung menyerang Freys itu dengan sihir terbaik yang mereka punya. Tapi tetap saja, serangan yang mereka lakukan itu tidak mempan terhadap monster itu. Bahkan pedang baru dari Yae yang terbuat dari bahan metal pun tidak dapat menggoreskan monster itu sedikit pun. Di sini, Toya juga sempat menembakkan burn hilt-nya kepada monster itu, tapi ternyata hasilnya monster itu tidak dapat dikalahkan. Di sini mereka pun sempat putus harapan karena memang monster itu sangatlah kuat. Di sini Toya juga sempat memikirkan untuk mengambil inti dari Freys itu dengan sihir apportnya. Namun ukuran dari inti itu terlalu besar sehingga Toya tidak bisa mengambilnya. Di sini mereka semua pun hanya bisa terdiam ketika melihat monster itu yang sangat kuat. Namun tiba-tiba saja, Ende pun datang ke tempat itu secara misterius. Di sini Toya pun sangat terkejut, karena memang saat itu, Toya tidak dapat merasakan kehadiran dari Ende di sana. Saat itu, Ende pun menyapa Toya, dan mengatakan bahwa ia merasakan kehadiran dari monster Freys ini. Jadi ia pun datang ke sini, dan akan mengalahkan monster itu. Di sini, Toya pun menanyakan apakah Ende mengetahui soal Freys ini. Lalu Ende pun mengatakan bahwa ia mengetahui segalanya. Di sini Ende juga mengatakan bahwa Freys itu adalah kelas menengah. Dan sepertinya batas antara dimensi dunia juga telah mulai rusak. Di sini Toya benar-benar tidak mengerti tentang semua hal yang dikatakan oleh Ende. Tapi Ende pun berkata lagi bahwa ia akan mengalahkan monster Freys itu. Lalu Ende pun berjalan menuju Freys itu. Dan di sini, Freys itu pun melancarkan serangan panah esnya kepada Ende. Tapi tiba-tiba saja Ende pun menghilang dan langsung berada tepat di atas Freys itu. Lalu Ende pun menginjak Freys itu dan mengeluarkan intinya. Setelah itu,
Ende pun menghancurkan semua intinya itu dengan sangat mudah. Di sini Toya dan keempat tunangannya pun sangat terkejut dengan hal itu. Mereka tidak menyangka Ende bisa mengalahkan Fresh itu dengan sangat mudah. Saat itu, Ende pun menjelaskan bahwa ia menginjak Fresh itu dengan menyelaraskan sihirnya. Maka dari itu, ia pun dapat mengalahkan Fresh itu dengan sangat mudah. Lalu, Toya pun sempat menanyakan tentang batas dimensi dunia yang Ende bicarakan itu. Mendengarkan hal itu, Ende pun menjelaskan bahwa batas dunia adalah sebuah jaring yang menghalangi entitas asing seperti Fresh tadi untuk menyeberangi dunia ini. Tapi nampaknya ada sebuah robekan di batas dimensi itu dan menyebabkan Fresh tadi bisa melintas. Ende pun menjelaskan juga bahwa Fresh tadi hanyalah sebuah pion biasa dan bukan suatu ancaman yang besar. Biasanya mereka digunakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu Raja Fresh. Dan itu juga tujuan yang ingin dicapai oleh Ende. Setelah menjelaskan hal itu, Ende pun langsung pamit kepada Toya dan langsung menghilang begitu saja. Panel cerita pun berpindah ke Taman Langit lagi. Saat itu, Lin pun sedikit menggerutu tentang sosok Ende, karena memang ia adalah sosok yang mencurigakan. Ia memiliki uang yang diproduksi pada 5.000 tahun yang lalu, dan ia juga bisa mengalahkan Fresh dengan sekali serangan saja, yang bahkan Toya dan keempat tunangannya pun tidak bisa menggoreskan sedikit luka pun kepadanya. Di sini, Toya pun berusaha untuk menenangkan Lin yang sedang marah itu. Lalu Elsa juga berkata bahwa sebenarnya Fresh itu makhluk apa. Mendengarkan hal itu, Toya pun sedikit terkejut karena memang ia sedikit mengetahui kebenaran tentang Fresh itu. Hanya saja, ia tidak menyebarkan fakta itu karena memang ia sangat khawatir akan menimbulkan kecemasan di antara mereka. Melihat tingkah laku Toya yang sedikit aneh membuat Yumina menjadi curiga. Lalu ia pun langsung memperhatikan Toya dengan tatapannya. Lalu berkata bahwa sepertinya Toya mengetahui sesuatu tentang hal ini. Jadi pada akhirnya, Toya pun mengakui bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Fresh. Di sini Toya pun menjelaskan bahwa invasi Fresh pada 5.000 tahun yang lalu telah memusnahkan peradaban kuno manusia. Namun, mereka tidak mati. Mereka hanya menghilang tanpa jejak. Dan sekarang mereka pun telah muncul lagi sebagai musuh manusia pada abad ini. Di sini Lin juga sedikit menyinggung tentang batas dimensi yang telah rusak. Ia juga menjelaskan bahwa Fresh ular yang pernah ia lawan muncul dari retakan langit. Jadi kemungkinan batas dimensi juga sudah rusak pada saat itu. Mendengarkan hal itu, Toya pun mengingat kembali tentang ucapan Ende bahwa Fresh yang berbentuk ikan pari tadi merupakan Fresh kelas menengah. Dan jika ada kelas menengah, pasti ada juga kelas bawah dan kelas atas. Mereka yang bertarung dengan kelas menengah saja tidak mampu untuk menggoreskan luka sedikit pun kepada Fresh itu. Apalagi jika melawan kelas atas, maka pastinya mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu. Di sini, Toya pun mengatakan bahwa benar mereka harus menyatukan kembali pecahan dari Babylon. Saat itu Toya juga menanyakan kepada Francesca bahwa apakah umat manusia pada 5.000 tahun yang lalu telah melawan Fresh. Di sini Francesca pun menjawab bahwa umat manusia melakukan perlawanan kepada monster itu. Bahkan Profesor Regina juga membuat senjata pamungkas untuk melawan monster itu. Namun, ketika senjata itu telah selesai, para Fresh itu pun menghilang tanpa jejak. Di sini Toya pun penasaran tentang senjata pamungkas yang Francesca katakan. Lalu Francesca pun menjelaskan itu adalah sebuah robot yang dikendalikan oleh pilot humanoid yang bernama Frame Gear. Jadi Frame Gear itu berbentuk seperti Gundam konsepnya ya, di mana robot itu akan dikendalikan oleh seorang pilot. Di sini, Francesca juga mengatakan Frame Gears itu sepertinya disimpan di dalam hanggar Babylon. Mendengarkan hal itu, Toya pun berharap bahwa pecahan Babylon yang akan mereka temukan ini adalah hanggar. Setelah beberapa perjalanan, mereka pun sampai di tempat pecahan Babylon itu. Namun tidak ada apapun di sana selain padang gurun pasir. Jadi mereka pun menyimpulkan bahwa pastinya pecahan itu tertutup oleh pasir yang ada di sana. Saat itu, Lin juga menggunakan sihir anginnya untuk menyingkirkan
semua gundukan pasir yang ada di sana, dan terlihatlah sebuah rumah kapsul besar yang terkubur di dalamnya. Toya pun langsung memasuki kapsul itu, dan mendapati sebuah lingkaran sihir teleport yang pernah ia temui saat ingin memasuki Taman Langit. Lalu Toya pun mengaktifkan lingkaran sihir itu, dan secara otomatis langsung terlempar ke sebuah tempat. Di sana ia pun langsung disambut oleh Babylon Sister yang bernama Rosetta. Di sini Rosetta pun menjelaskan bahwa tempat ini adalah bengkel Babylon, dan ia pun berniat untuk menguji Toya dan menentukan apakah Toya pantas untuk menjadi tuannya atau tidak. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Francesca saat dulu. Di sini Rosetta pun menanyakan tentang apa warna celana dalamnya kepada Toya. Dan jika Toya berhasil menebaknya kurang dari 5 menit, maka ia pantas menjadi tuan dari Rosetta. Mendengarkan hal itu tentu saja membuat Toya sedikit gugup. Tapi karena memang terpaksa, akhirnya Toya pun mau melakukannya. Di sini Toya pun menggunakan sihir anginnya untuk menerbangkan rok dari Rosetta. Tapi ternyata rok itu tidak bergeming, karena memang rok itu adalah rok anti sihir. Tak mau kalah, Toya pun langsung berniat membakar rok itu. Namun hal itu percuma saja, karena rok itu tidak terbakar sama sekali. Dan cara terakhir yang Toya pikirkan adalah menggunakan sihir long sense-nya untuk melihat apa warna celana dalam dari Rosetta. Dan Toya pun langsung mengatakan bahwa celana dalam dari Rosetta itu transparan. Dan itu adalah jawaban yang sangat benar. Jadi sekarang Rosetta pun mengakui Toya sebagai tuannya. Di sini Toya benar-benar shock ketika mengetahui jika celana dalam Rosetta itu transparan. Bahkan ia pun sampai mimisan karena hal itu. Setelah ujian itu pun, Toya pun langsung diajak berkeliling oleh Rosetta. Di sini Rosetta juga menjelaskan kepada Toya bahwa dalam bengkel ini terdapat sebuah tempat di mana ia bisa meniru suatu benda ataupun memproduksinya secara massal dengan syarat mereka harus memiliki benda tersebut. Saat itu, Toya juga mengujinya untuk membuat tiruan dari bone hilt miliknya. Tak sampai 5 menit, bone hilt milik Toya pun berhasil digandakan. Melihat hal ini, Toya pun sempat menanyakan apakah frame gears dibuat dalam bengkel ini juga. Mendengarkan hal itu, Rosetta pun menjelaskan bahwa memang benar frame gears dibuat di sini. Namun untuk saat ini, ia tidak bisa membuat frame gears karena memang cetak biru dari frame gears tidak ada di sini. Dan kemungkinan besar, frame gears berada di gudang Babylon. Mendengar hal itu, Toya pun mengatakan bahwa sepertinya mereka harus menemukan gudang dan hanggar. Karena memang menurut Francesca, frame gears berada di hanggar. Tapi menurut Rosetta, frame gears berada di gudang. Setelah itu, Toya pun memutuskan untuk mengundang yang lainnya untuk masuk di sini. Saat itu, Francesca sedikit berdebat ketika pertama kali bertemu dengan Rosetta. Yang mereka perdebatkan di sini adalah tentang tempat mana yang lebih berguna untuk tuannya. Namun Toya pun langsung menghentikan perdebatan di antara mereka. Lalu mereka pun memutuskan untuk menggabungkan Taman Langit dengan bengkel agar bisa beroperasi secara bersama dan dikendalikan secara bersamaan juga. Dan penggabungan itu akan dilakukan ketika mereka kembali ke Belfast. Saat Toya pulang ke Belfast dengan Gate, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan Rebecca dan Logan yang tiba-tiba saja bersujud di hadapannya. Hal itu mereka lakukan karena mereka diberitahu oleh Cecil bahwa Toya adalah raja berikutnya dari kerajaan Belfast. Di sini Toya pun tidak menyombongkan dirinya dan meminta agar mereka untuk mengangkat kepalanya kembali. Lalu, Toya pun menanyakan keadaan dari para budak yang ia selamatkan. Di sini Rebecca pun mengatakan bahwa mereka sudah tertidur. Mendengar hal itu, Toya pun menanyakan kembali tentang rencana Rebecca dan Logan selanjutnya. Apakah mereka akan bekerja sebagai petualang di guild kerajaan ini? Mendengarkan hal itu, Rebecca pun mengatakan bahwa iya, mereka akan bekerja di sini. Namun berbeda dengan para gadis budak yang mereka selamatkan tadi. Karena memang mereka hanyalah gadis biasa yang tidak memiliki keahlian khusus. Jadi di sini Rebecca berharap mereka akan mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu sebelum ditinggal oleh Rebecca dan Logan. Saat itu, Toya pun terpikirkan untuk mempekerjakan para gadis itu dengan membuat sebuah kafe. Jadi pada saat itu, Toya pun membuat sebuah kafe manga untuk mempekerjakan para gadis itu. Dan kafe itu pun dibuat dengan uang hasil penjualan sepeda.
yang ia produksi secara massal di bengkel Babylon. Di sini Toya juga mempelajari sihir graffiti dari seorang bocah yang bernama Will dalam kelompok Rebecca yang telah ia selamatkan. Sebagai gantinya, Will pun diberikan perlengkapan khusus kesatria oleh Toya, lalu dikenalkan kepada komandan kesatria kerajaan untuk dilatih di sana. Scene dalam part ini pun ditutup dengan Will yang bergabung dalam pelatihan kesatria kerajaan. Dan part di sini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa.